Mas Okan dan Mbaknya mungkin bisa diceritakan dulu nih, sebenarnya ada permasalahan apa sih? Kabarnya ada mengalami kerugian 1 miliar lebih, itu seperti apa sih? Iya, sebenarnya kenapa tiba-tiba kita ada ikut-ikutan ini, karena kan kebetulan adek gue waktu itu pernah datang. Si Selfie ini dari Kalsel, di Kalsel, sempat lama di Papua, akhirnya ke Jakarta. Mau ketemu dong kak, gini-gini ini mau ngobrol gitu kan, apa-apa. Makanya terus cerita lah kalau sebagian duitnya yang tadinya untuk keperluan sekolah dan lain-lainnya kepake gitu di Solidco Berjangka ya. Dia main ini saham ya, investasi lah ya, gitu. Nah terus panik, merasa ditipu gitu loh, hampir 2M, yang dimana sudah melewati hampir setahun prosesnya sudah dijalani sih. Mungkin Andi bisa cerita prosesnya dari pertama gimana coba. Prosesnya jadi setelah ikut 1 tahun itu jadi dari 1,9 itu tuh modal semua kak. Jadi nggak pernah sekalipun saya narik keuntungannya aja nggak pernah. Jadi modalnya 1,9 itulah. Terus berjalannya ini kayaknya ngerasa kayaknya udah ditipu nih, kayak udah nggak beres. Akhirnya saya laporin lah ke Polda Papua Barat. Kebetulan waktu itu saya masih domisili di Papua Barat. Udah sampai proses di Papua Barat, ternyata tiba-tiba kasusnya gantung. Itu udah hampir 7 bulanan. Akhirnya kasusnya dilimpahkan ke Bapeti. Jadi kasusnya itu dilimpahkan ke Bapeti. Kita udah ngikutin juga proses dari Bapeti pun, untuk mediasi pun, tapi tetap nggak ada titik terangnya untuk dari mereka untuk membalikin hak saya. Dan korbannya pun di sini bukan cuma saya kak, masih ada lagi banyak korbannya, tapi nggak berani speak up. Mungkin bisa dijelaskan dulu awalnya seperti apa sih, dan benarkah terduganya ini berinisial A gitu? Iya benar, jadi ada 2 kak. Jadi si A sama si P. Jadi awalnya saya ikut itu, kita kenalnya waktu itu di Instagram. Awalnya kenal di Instagram, dia udah lama nge-follow saya, dia selalu ngomen-ngomen tentang Instagram saya. Pas itu saya lihat, wah bisnis apa nih, saya nanya ke dia jelasin lah, oh ini bisnis saham mbak, bisnis emas, kata dia gitu. Berapa modalnya? Modalnya tuh sekitar 100-500 juta. Wah terlalu besar, saya bilang nggak berani waktu itu. Tapi pas kesini-kesininya saya lihat postingannya dia, banyak dia ngajakin pejabat-pejabat. Akhirnya saya udah nggak nanyakan lagi, tiba-tiba dia nanyakan saya, mbak gimana mbak mau ikut nggak? Dia bilang katanya di sini tuh aman, ada izin dari Bapeti, kita di bawah naungan Bapeti. Jadi dia bilang naungan Bapeti, terus pak polisi juga pada ikut kok mbak, katanya begitu, dan ada buktinya semua. Dia bilang kalau polisi ikut apa semua. Jadi kalau masalah ini nanti di bawah Agita aja, soalnya saya sebutin namanya. Soalnya di bawah Agita aja, soalnya Agita ini adalah trading profesional. Jadi dia janjinya sama saya setiap tanggal 26 itu WD. Akhirnya saya ikutlah. Saya tanya, ini bisa nggak ditarik nanti suatu saat? Kalau misalnya saya butuh duit, kapanpun mbak mau tarik, keuntungannya sama modalnya silahkan. Kita tidak akan mempersulit, dia bilang kayak gitu. Tapi setelah berjalannya ini, saya nggak pernah bisa narik itu. Jadi dia janjinya setiap tanggal 26, tapi setiap tanggal 26 saya nggak pernah bisa narik. Dan yang memainkan akun tuh bukan saya. Jadi yang memainkan akun saya itu dia, karena dia bilang, mbak di bawah Agita aja, biar Agita yang iniin, soalnya mbak kan sibuk juga. Iya Git, soalnya aku juga nggak ngerti. Dan dia dari awal sampai akhir pun tidak pernah mengedukasi saya. Berarti sempat bener nggak sih, sempat dijanjikan dengan keuntungan bisa narik? Iya, ada semua buktinya saya pegang. Jadi dia janjikan saya keuntungannya 50-100, malah lebih, dia bilang kayak gitu. Yang penting mbak masukin di awal 500 dulu. Jadi saya sudah masukin di awal 400 juta. Tiba-tiba berapa bulan dia minta top up lagi, sampai bisa sampai di akhir tanggal 7 bulan 3 2022 saya tambah 50 juta. Dilihatin ada naikan. Ini bukti transaksinya dari tanggal 25.
saya masukin sampai terakhir jadi totalnya 1,925. Oke. Nggak sempet nanya dulu ke Mas Okan nih soal bisnis itu seperti apa gitu. Oh belum. Belum. Waktu itu, karena kan saya di Papua, jadi di sana pun juga dulu koneksinya agak susah sih. Karena pikirnya kan aman, karena Aman, kan karena dia bilang dijalanin, di bawah- dibantu, di apa gitu loh. di Jadi bawah Bapeti. ya, Tapi masukan sendiri sempat mengetahui kan untuk awal ya kita dia- saling tahu-tahu, cuman kan kalau masalah kan kita nggak tahu semuanya. Selama belum cerita, pikir aman-aman aja kan. Dan biasanya Ade ini ya mencoba dulu, ya kan banyak jalan kan, coba, cuman karena sudah mencoba sudah lama, mentok, udah nggak tahu gimana, akhirnya ya diskusi, cari jalannya gimana nih, kayaknya udah setahun jalan kok kayak jalan di tempat nih gitu loh. Makanya ya kita bantulah sebisa kita bagaimana supaya, soalnya uang ini bukan uang nemu kan, uang keringat terus dipakai mau untuk sekolah gitu loh. Ya, kan kasihan kan, jadi uang yang dikumpulin buat sekolah ini nggak bisa dipakai. Karena dia bawa nama jenderal juga Kak, jadi dia bilang aman, ini di bawah Bapeti, dan ini juga nasabah kita juga kebanyakan katanya polisi, sampai ada chatnya juga nih. Semua lengkap semua. Nasabah kita semua polisi, sampai dia untuk nipu saya apa, sampai saya kemarin tuh sudah sempat lapor ke polisi juga ini surat. Itu Polda Papua. Ya, Polda Papua Barat. Tapi agak gantung sih, karena dilimpahkan ke Bapeti jadinya. Saya udah proses di Bapeti sampai kita mediasi pun juga, tapi tidak ada titik terang. Ini saya waktu surat mediasi sama bukan Bapetinya, malah waktu pas kita mediasi itu dari pihak Bapetinya nggak ada. Jadi kita dari perusahaan JFX Kak, seperti naungan di bawahnya ini untuk pengawasan dari mereka. Ini surat mediasinya lagi. Gitu. Jadi kita udah 2 kali mediasi, pertama di Surabaya sama kepala pialangnya sama wakil pialangnya, nggak ada titik terang. Akhirnya sampai di Bapeti pun kemarin sempat gantung 3 bulan. Saya laporan 3 bulan nggak diproses, akhirnya saya minta tolong sama Bapak DPR RI untuk ini, akhirnya dibantu surat beliau, akhirnya masuklah surat mediasi yang kedua. Berarti tidak ada hasil mediasi yang di Bapepti? Tidak ada. Tidak ada ya? Jadi ada hasilnya, mereka dari PT itu mau ngebalikin ke saya cuma 100 juta dari 1,9. Ada, tapi tanggung jawabnya nggak setimpal gitu loh. Nggak ada setengahnya juga enggak kan. Sedangkan yang mainkan akunnya kan juga mereka. Ya, Tapi, jadi iya, maksudnya karena mereka nego kayak begitu kan, berarti kan dengan kata lain mereka mengiyakan kan ada kesalahan. Cuman nego pengembaliannya nggak sesuai lah gitu, karena Sylvie ini nggak minta lebih atau gimana, enggak, duit haknya dia aja minta balik gitu loh. Bukannya dari 1,9 minta 3, minta 5, enggak juga. Haknya masing-masing aja. Nah itu aja sih sebenarnya. Harusnya kan duitnya ada ya, kan kalau nggak diambil kan ada, tinggal dibalikin lagi karena kan bukti ada semua. Nah itu prosedur yang amat rumit banget yang membuat sampai nasabah nggak bisa ngambil duitnya. itu berapa sih korbannya Kak? Banyak Kak. Kalau untuk sebelum jumlahnya itu? kasus saya itu sekitar akhir tahun 2002 kalau nggak salah 2023 awal itu sempat ada demo. Jadi sebelumnya tuh mereka tuh juga sempat lapor kemana-mana, nggak ada titik terang. Akhirnya mereka coba demo sama orang LSM, akhirnya dibalikin. Semuanya 3 apa? hari. Cuma Semua korban. semua korban. Tapi Itu awal 2023 berarti? Iya, itu ada kok di sini video demo. Itu karena demo. Demo. Karena udah ada power of netizen ya. Hmm. Karena sudah viral, akhirnya terjadi Ini kesepakatan juga ada yang menguntungkan. hubungin saya, korbannya lagi sekitar ada 5 korban yang hubungin saya, dan itu rata-ratanya ada yang 500, ada yang 600, 220, 300. Berarti kalau pengembaliannya sendiri kalau setengah tahun tuh untuk nominal nggak terlalu gede, baru dibalikin dari Bapetinya ini sendiri. Mereka belum balikin. Bukan dari Mereka Bapeti. nego mau gitu. balikin 100, tapi dari pihak Selfie-nya nggak nerima karena nggak sesuai lah. 1,9 balikin cuma 100 juta ya repot lah jadinya gimana. Jadi yang ngebalikinnya bukan orang Bapeti Kak, harus dari PT-nya itu.